Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan belajar dasar aljabar linear Python di Colab. Oke, IMF Learning by doing. Oke, matematika itu mungkin sebagian orang itu sulit ya, atau malah menyenangkan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara mempraktekkan matematika dan bahasa pemrograman, terutama pada Python. Nah, sebelum teman-teman mulai pada video ini, sebaiknya melihat video kami terlebih dahulu terkait belajar 3 dasar pemrograman dengan Python. Oke, mungkin teman-teman matematika tidak terlalu jago, tapi nggak masalah di sini karena tidak semuanya itu benar-benar matematika. Kita cukup menemukan rumus metrik atau rumus matematika yang lain. Kemudian kita akan membuat sebuah vektor 2 dimensi atau 3 dimensi dengan bahasa pemrograman. Dan biasanya kalau zaman dulu SD itu menulis di kertas. Sekarang tidak perlu, kita bisa membuatnya dengan bahasa pemrograman. Di sini kita akan menggunakan beberapa library, tapi sebelum itu kita akan menggunakan Google Colab, kemudian menggunakan NumPy sebagai library arraynya, kemudian kita akan menggunakan SciPy untuk membantu import ataupun yang lainnya yang semisalnya NumPy tidak terlalu bisa mendukung, karena SciPy adalah tingkat lanjut untuk scientific di Python. Oke, kemudian kita akan memplotting beberapa data atau matriks yang bisa kita plotting dengan matplotlib. Oke, saksikan video ini dengan lengkap karena akan ada banyak tutorial dasar untuk array, kemudian plotting dan vektor di aljabar linear. Oke, saatnya kita mempraktekkan. Let's coding. Guys, kita akan melakukan coding di mana IMF Learning memperoleh referensi ini dari personalmath.ubc.ci by pwalls. Karena kita akan menggunakan NumPy, kemudian SciPy. Oke, kita akan eksekusi supaya terinstall modul-modul yang akan kita gunakan nanti di bawah ini. Oke, setelah selesai, butuh waktu sekitar 6 detik, kemudian kita play juga supaya import NumPy dan SciPy untuk linear algebranya bisa digunakan. Oke, di sini akan merepresentasikan array yang kita gunakan. Di sini ada contoh untuk satu dimensi, di mana di sini ada array 10, 3, min 1, dan 2. NumPy komanya ketika ditampilkan tidak terlihat. Jadi ketika dibuat seperti ini dengan array satu dimensi dengan NumPy, maka dicetak akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita bisa juga untuk mengetahui dimensinya berapa, kemudian bentuknya ini berapa. 4,1 berarti 4 kolom dan 1 baris. Atau bisa dikategorikan dengan 4 kali 1. Oke, karena berbentuknya cuma satu dimensi, maka yang dihitung adalah jumlah indeksnya. Kemudian ini dikosongkan. Untuk ukurannya itu 4. Jadi panjang arraynya itu ada 4. Oke, bagaimana dengan 2 dimensi? Cukup menambahkan bracket di awal dan di akhir sebagai penambahan 2 dimensi. Nah, bagaimana dengan 3 dimensi? Sama, ditambahkan bracket lagi. Oke, kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk mengetahui dimnya berapa, shape-nya berapa, kemudian size-nya berapa. Oke, cara untuk memperoleh row itu dihitung dari depan, sedangkan kolom itu dari belakang. Jadi row di sini, kemudian kolom di sini. Titik 2 di sini untuk menunjukkan perpisahan antara array depan dan belakang. Kemudian kita sudah peroleh row-nya, kemudian kita bisa mengukur dimensinya berapa, shape-nya berapa, dan size-nya berapa. Oke, kita akan play ini. Oke, di sini kita sudah memperoleh 3,7, 1,1, 4,5. Kemudian setiap dalam arraynya itu adalah 2. Jadi dimensinya 2. Jadi kita tahu ukuran dimensinya 2. Kemudian di dalamnya taruh boleh adalah 2. Dan ini ada 3. Oke. Kemudian size-nya 6 karena jumlahnya ada 6.
Kemudian kita bisa mengambil raw baris metrik yang di dalam, kemudian dimensinya 1 dan 2 kali 1, 2 dan ini 1. Oke, size-nya 2 karena ini jumlahnya ada 2 di dalam, kemudian 13, 1, 4. Ini untuk mengambil kolomnya. Oke, 13, 1, dan 4. Oke, kemudian ini ada 3 dan dimensinya 1. Kemudian shape-nya 3 dan size-nya 3. Perubahan bentuk bisa menggunakan raw kemudian di reshape. Jadi 2 kali 1. Jadi diputar. Ini kan berbentuk raw, sekarang bisa diubah menjadi kolom. Oke, kita akan belajar 3 dimensi untuk NumPy, di mana ini adalah pemetaan dari arraynya. Axis 0 itu yang baris yang terluar, kemudian axis 1 dan 1 itu adalah yang di dalam. Kemudian yang diarahkan pada ke kanan itu untuk barisnya, kemudian axis satunya ini untuk kolomnya. Oke, ini jika teman-teman menggunakan array 3 dimensi ini kurang lebih harus dipahami, jadi tidak perlu dihafal. Oke, kita sudah jelaskan ininya, kemudian kita akan mencoba array 3 dimensinya. Oke, di sini kita sudah ada contoh, seperti tadi misalnya tadi, kita akan menambahkan bracketnya di awal dan di akhir. Jadi, kalau misalnya 3 dimensi, berarti ada bracket tambahan di depan dan di akhir. Kalau lebih sama, cara penggunaannya hanya saja bracketnya yang ditambah. Kemudian, untuk pengambilan row-nya dan kolomnya menggunakan 3. Jadi, ini untuk yang 2 dimensi, sedangkan 3 dimensi seperti ini. Jadi 0 yang di luar sini, kemudian 1 yang ada di sini, kemudian 2 yang arah ke kanan, itu ke listnya, kemudian yang X1 itu ke kolom. Oke, jadi maksimalnya adalah 222. Jadi kita akan mencetaknya 3, 1, 2, 4, 7, 10, 5, 9. Ini adalah metrik 3 dimensinya, di mana setiap dalam metriknya ada 2 ukurannya. Dan di total panjangnya itu ada 8. Kemudian kita akan mengambil row-nya di sini 2, 4, dan 5, 9. Oke. Ini kemudian kita akan mengambil kolomnya itu 3, 2 sama 1, 4. Kurang lebih seperti itu untuk yang 3 dimensi. Kemudian yang 2 dimensi seperti ini. Jadi sering-seringlah mencoba antara metrik 1 dimensi dan 2 dimensi, kemudian 3 dimensi. Supaya terbiasa membedakan ketiga hal tersebut. Oke, kita lanjut pada operasi aritmatika, di mana proses aritmatika pada matriks itu masih sama, yaitu ada tambah, ada kurang, ada bagi, dan kali. Kemudian untuk pangkat bisa disederhanakan dengan asterik 2 kali. Oke, di sini kita sudah punya matriknya, kita juga bisa langsung menambahkan nilai negatif di dalamnya, dan kita bisa print langsung di sini 3, 4, min 1, min 2, kemudian type-nya adalah matrix, di mana ini adalah format untuk NumPy-nya, kemudian kita akan mengkalikan matriks tersebut. Sehingga ini juga bisa diganti seperti ini. Lanjut pada perkalian matriks. Sebelumnya kita sudah membahas tadi operasi aritmatika, kemudian kita akan lanjut pada perkalian matriks. Kita akan menggunakan operator add di sini. Ya, biasanya digunakan pada simbol email, sekarang bisa juga digunakan sebagai proses perkalian di matriks. Oke, kita akan melakukan perkalian M kali M. Oke, ini kita menggunakan matriks yang sama. Apabila teman-teman lupa operasi perkalian matriks, jadi teman-teman bisa lihat di sini cara NumPy dan operatornya. Di sini ada penjelasan secara matematika, yaitu 3 kali 3, 3 kali 3, kemudian 4 kali min 1. Maka hasilnya adalah 5. Kemudian 3 kali 4
Kemudian 4 kali min 2, maka hasilnya 4. Oke, di sini sesuai hasilnya 5 dan 4, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa lihat ini dengan baik-baik, kemudian akan dicetak hasilnya, maka 5, 4, min 1, dan 0. Oke, kita lanjut pada pangkat di matriks. Pangkat di matriks bisa menggunakan library dari numpy.linear algebra, kemudian disingkat jadi lin.alg, dan diimport matrix powernya. Kemudian bisa diinisiasikan atau dialiaskan menjadi mpower, ataupun dengan nama yang lain yang menurut teman-teman mudah. Oke, di mana matriksnya mau pangkat 2, mau pangkat 3, atau pangkat 10 bisa dilakukan. Oke, kita akan coba menggunakan pangkat yang lain. Kita beri pangkat 10. Oke, kita eksekusi di sini, maka hasilnya akan lebih besar lagi. Nah, bagaimana dengan pangkat yang lebih besar lagi? Jadi pangkat 1000, maka hasilnya akan menjadi lebih besar. Nah, apakah ini bisa lebih tinggi lagi menjadi pangkat 10.000? Oke, kita coba. Maka hasilnya sudah maksimal karena integer ada batasnya. Oke, bagaimana kita tambahkan lagi? Apakah hasilnya akan tetap sama? Oke, di Python menggunakan integer ini sudah melebihi dari integer menggunakan sign range, di mana ini sudah mencapai batas dari variabel data type integer. Meskipun pangkatnya dibesarkan lagi, maka hasilnya akan tetap sama seperti. Berarti batasnya ketika memangkatkan nilai integer di dalam array ini adalah pada pangkat yang ke 1000. Nah, apabila kita rubah ini bukan integer atau float atau double, mungkin bisa dilakukan. Oke, untuk pembuktiannya akan dibahas pada video yang lain. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas inverse, di mana matriks ini bisa kita inverse menggunakan fungsi yang ada di sini, fungsi yang ada di scipy. Oke, kita kembali ke atas karena kita sudah mengimportnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita menggunakan scipy linear algebra. Di NumPy dan scipy menggunakan modul yang sama, tapi di scipy lebih ditambahkan di codingannya. Oke, di sini kita bisa menginverse, maka kita langsung print saja, tidak perlu melakukan codingan yang lain-lain, hanya cukup memanggil .inverse saja. Oke, seperti ini, langsung oleh hasilnya. Dan juga di sini ada contoh cara menggunakan scipy, import, kemudian arraynya berapa, kemudian diinversekan. Oke, kita lanjut ke transpose. Transpose juga sama, di NumPy sudah ada fungsi transpose-nya langsung. Ya, jadi menggunakan T besar, kemudian langsung ditranspose. Untuk plotting linear algebra-nya kita bisa menggunakan 2 dimensi dan 3 dimensi. Dimana jangan lupa selalu mengimport matplotlib.pyplot. Kemudian dialiaskan plt. Kita punya koordinat A, B, C, dan D. Kemudian kita plotkan plt.plot. Kemudian RO itu adalah sandi untuk gambar pada matplotnya. Kemudian labelnya kita berikan koordinat. Kemudian untuk lainnya bisa dilakukan tanpa harus menggunakan ini. Tapi kita juga bisa memberikan hal yang lain yang lebih unik lagi. Seperti ini, jangan lupa diberikan koma, kemudian di sini, maka garis lainnya akan ada titik dan garis. Kemudian untuk supaya terlihat kotak-kotaknya, kita bisa .grid. Kemudian legendnya sebelah sini. Kemudian show-nya untuk menampilkan semuanya. Kemudian kita juga bisa klik kanan untuk save image atau copy image. Kemudian bisa langsung dikopikan ke Google Doc. Oke, visualisasi matriksnya kita bisa lakukan dengan cara heatmap menggunakan imshow.
Jadi IMShow kepanjangan dari image show. Oke, kita juga bisa baca dokumentasinya di sini, kemudian kita juga bisa lihat source-nya atau dibuka ke tab yang baru. Di sini ada keterangan. Di sini ada keterangan, kemudian RGB-nya dipakai, ada red, green, blue. Kemudian ini adalah parameter dari IMShow-nya. Oke, kemudian ini ada parameter yang lainnya terkait nilainya yang dicetak. Oke, kemudian kita cukup hanya membuat matriksnya, kemudian kita bisa print matriksnya seperti ini, kemudian kita langsung taruh saja di IMShow, maka akan berbentuk seperti ini. Ini adalah heat map. Ini biasanya digunakan untuk memvisualisasikan matriks. Dan kita akan belajar terkait vektor dan operasi dua dimensi, di mana kita telah membuat vektor min 3,3 sama menggunakan matplotlib. Kemudian kita akan plot berdasarkan koordinat mulai dari 0, 0, min 3, 0,3. Kemudian aksisnya di sini adalah equal, ini sebetulnya optional saja. Kemudian kita akan membuat batas bawah dan batas akhir untuk garisnya. Jadi ini untuk koordinat X dan Y-nya, kemudian ini adalah maksimalnya. Jadi ini untuk garis hitamnya, dan ini untuk garis hitam Y, X dan Y. Kemudian ini adalah maksimal dari nilai yang akan kita kan, min 7 dan 7. Kemudian kita berikan grid di sini untuk supaya kelihatan kotak-kotaknya dan show. Kemudian garis birunya itu adalah yang ini. Oke, kita bisa kasih keterangan di sini tabel line, dan kita juga bisa memberikan seperti ini. Oke, kita jangan lupa juga menambahkan legend di sini supaya keterangannya muncul. Oke, seperti ini menunjukkan lainnya. Oke, label juga bisa digunakan dengan nama yang lain jika dibutuhkan. Oke, kita akan lanjut pada vektor dan operasi tiga dimensinya. Kurang lebih sama, hanya saja membedakan adalah harus memanggil plate figure. Karena plate figure ini digunakan untuk menunjukkan ke arah tiga dimensinya. Kemudian jangan lupa .gca. Oke. Kemudian di sini ada projection-nya untuk tiga dimensi, kemudian ax.plot, vektornya mulai dari 0, min 3, 0,3 dan 0,4. Terus kemudian plotnya dibuat sama, hanya saja bentuknya seperti ini. Ini untuk X, Y, dan Z. Kemudian ditampilkan. Kita juga bisa menambahkan legend. Oke, kemudian ini tambahkan label line. Dan kita play di sini. Oke, di sini sudah ada legendnya. Oke, kemudian kita akan mencoba mengimplementasikan ke dalam studi kasus. Oke, di sini ada kasus A, B ditambah B pangkat 2 min atau kurang inverse, di mana A adalah matriks 3, 4, min 1, 2, dan B-nya adalah. Oke, kita sudah buat matriksnya, kemudian kita juga bisa membuat inverse dengan numpy, dengan .ey, dan dibuat 2, berarti 2 matriks. Oke, sorry, maksudnya 2 dimensi. Kemudian kita juga bisa merubah matriksnya dengan angka 1 seperti ini. Oke, jadi inverse-nya adalah 1. Kalau misalnya kita buat 2, maka akan matriksnya di dalam ada 2, 1, dan satunya lagi. Oke,
kita sudah cetak di sini formatnya matriks A, B, kemudian inverse-nya. Kemudian kita membuat fungsi di sini itu functional programming-nya di sini yaitu ada def compute. Jadi yang paling mudah di Python adalah functional programming dibandingkan object oriented karena kebanyakan programmer di Python lebih menggunakan yang seperti ini def def def. Jadi banyak fungsi di bawah sini, kemudian juga banyak yang di atas sini dan tinggal dipanggil. Itu yang untuk versi yang cepatnya. Tapi kalau ingin lebih baik lagi codingannya bisa menerapkan object oriented dan mungkin kita akan membahas pada video yang lainnya. Oke, di sini kita panggil fungsi yang sudah kita definisikan di mana biasanya fungsi ini digunakan untuk menulis rumus. Kemudian kadang juga bisa memasukkan kondisi branching dan looping di sini. Oke, mungkin teman-teman juga bisa belajar terkait video kami sebelumnya yang terkait 3 dasar pembahasan pemrograman. Oke, kita lanjut. Kemudian diperoleh result-nya, kemudian bisa dicetak hasilnya. Maka hasilnya ada 5,6, min 3,8, hasil dari compute-nya. Kemudian kita juga bisa melakukan proyeksi matriks C ke D. Kemudian kita import numpinya, kemudian kita buat array-nya, kemudian kita print C dan D, dan kita juga membuat fungsi yang sama seperti di atas seperti ini, dan kita masukkan. Kemudian kalau misalnya teman-teman bingung terkait perkalian, meskipun di komputer langsung bisa membandingkan mana dulu yang dilakukan, perkalian dulu kah, atau bagi dulu kah, atau plus dulu atau min dulu. Di komputer perkalian didahulukan. Oke, supaya tidak bingung bisa diberikan kurung di sini untuk mengetahui atau bisa mengecek proses perkalian, pembagian, dan pengurangan dan penambahannya. Oke, di sini tinggal panggil projection, terus kemudian dimasukkan. Di sini dibuat sama supaya untuk memudahkan bahwa yang dimasukkan adalah variabel C dan D. Ini hanya untuk inisiasi saja di sini, tidak ada nilainya. Sedangkan di sini baru akan memasukkan nilainya ke projection. Oke, kita peroleh array-nya, kemudian hasilnya di sini, array-nya di sini. Oke, kemudian kita akan mencoba memplotting dengan cara kita tidak akan memplottingnya ke tiga dimensi, tapi ke 2 dimensi. Kita akan mengambil sebagian array-nya supaya bisa menjadi dimensi. Oke, kita print C2 dan D2-nya, di mana kita akan mengambil 2 dan 3, 5 dan 4. Kemudian kita akan menghitung projection-nya, itu sudah muncul 2,6, 2,14. Oke, kita akan mengkoordinatkannya di 0, C2, terus kemudian diberikan koordinat C dan D, dan diperoleh hasilnya seperti ini jika dijalankan. Oke, di mana ini biru dan hijau adalah koordinat C2 dan D2. Oke. Yang garis merahnya adalah hasil dari projection-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu terkait bagaimana cara menggunakan Python untuk matematika, terutama pada aljabar linear atau linear algebra. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video kami selanjutnya terkait Python, matematika, dan kasus yang lain. Jangan lupa saksikan video ini hingga selesai dan bagikan ke teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.